Assalamualaikum, halo adik-adik, selamat datang di channel YouTube Kak Erna. Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak harap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk komen, like, and subscribe agar kakak lebih semangat lagi bikin kontennya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang tema 9, Kayaknya Negeriku. Subtema 2, Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia. Pembelajaran keempat untuk kelas 4. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Negara Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam yang ada di Indonesia mempengaruhi seluruh warga negara. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam diatur dalam undang-undang. Sumber daya alam dikelola oleh negara agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh warga negara. Setiap warga memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Tetapi setiap warga juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Pemanfaatan dengan bijak menyebabkan sumber daya alam tetap terjaga kelestariannya. Pemanfaatan dengan bijak dapat dilakukan jika kita menjalankan hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam yang seimbang. Nah, adik-adik, kita akan membahas tentang kewajiban terhadap sumber daya alam. Sumber daya alam khususnya yang tidak dapat diperbaharui, lama-kelamaan semakin berkurang dan akhirnya habis. Oleh karena itu, kita harus melestarikannya. Usaha pelestarian sumber daya alam merupakan kewajiban kita sebagai anggota masyarakat. Menghemat pemakaian energi merupakan salah satu contoh cara melestarikan sumber daya alam. Menghemat sumber daya alam tidak hanya berfungsi untuk melestarikan saja, tindakan itu juga bermanfaat untuk mengurangi risiko kerusakan lingkungan. Contohnya, penggunaan bensin sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Asap kendaraan bermotor yang timbul menyebabkan pencemaran udara. Menghemat penggunaan bensin dapat dilakukan dengan cara mengurangi intensitas penggunaan kendaraan bermotor. Dengan demikian, sama artinya dengan mengurangi polusi udara yang diakibatkan kendaraan bermotor. Nah, ayo kita simak. Berikut adalah contoh beberapa kewajiban lain terhadap sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengurangi kegiatan yang banyak menghabiskan sumber daya alam. Yang kedua, menggunakan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam. Yang keempat, melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam terutama air. Yang kelima, menggunakan sumber energi alternatif. Nah, selanjutnya adalah hak memanfaatkan sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam yang kita miliki, baik yang dapat diperbaharui maupun tidak dapat diperbaharui, bermanfaat bagi kelangsungan hidup seluruh masyarakat. Setiap anggota masyarakat memiliki hak untuk memanfaatkannya. Hak untuk memanfaatkan sumber daya alam ini bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Contoh, pemanfaatan secara langsung adalah hasil pertanian dapat langsung dikonsumsi oleh masyarakat. Adapun pemanfaatan tidak langsung artinya hasil dari sumber daya alam tersebut haruslah diolah terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Sebagai contohnya pemanfaatan sumber daya alam berupa minyak bumi, di mana masyarakat hanya dapat memanfaatkannya setelah diolah menjadi bahan bakar. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membahas menggali informasi mengenai hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam dengan wawancara. Semua orang memiliki hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing orang tentu berbeda. Untuk mengetahui hak dan kewajiban orang lain,
terhadap sumber daya alam, kita dapat melakukan wawancara. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar mengenai wawancara satu pertanyaan untuk beberapa narasumber. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari wawancara untuk mendapatkan informasi mengenai hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam yang dilakukan orang lain. Kita dapat meminta orang tua, kakak, guru, nenek, kakek, ataupun orang lain di sekitar kita untuk menjadi narasumber. Pertanyaan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam memiliki jawaban yang beragam. Setiap narasumber telah melaksanakan hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam sesuai dengan kegiatan mereka sehari-hari. Untuk mendapatkan informasi dari narasumber, kita dapat melakukan wawancara dengan menentukan satu pertanyaan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam pada beberapa narasumber yang telah kita pilih sebelumnya. Nah, untuk memaksimalkan pemahaman kalian, kita coba bareng-bareng ya. Ayo berlatih. Yang pertama, sebutkan contoh perilaku yang mencerminkan perilaku bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam. Yang kedua, perhatikan bacaan berikut. Minyak bumi. Minyak bumi merupakan salah satu sumber mineral yang sangat dibutuhkan manusia. Minyak bumi didapat dari sumbernya yang berada di bagian kerak bumi. Proses pengambilannya dilakukan dengan cara pengeboran pada kilang-kilang minyak. Tidak dapat dibayangkan jika minyak bumi habis. Akibat yang ditimbulkan akan menyebabkan kekacauan dalam keberlangsungan hidup manusia. Minyak bumi terbentuk ketika tanaman dan hewan terkubur di lapisan kerak bumi selama jutaan tahun. Semua sisa tanaman dan hewan tergerak ke kerak bumi karena pergerakan lempeng bumi. Semua sisa tanaman dan hewan tersebut kemudian menjadi fosil dan bereaksi dengan gas alam. Reaksi dengan gas alam akan mengubah fosil menjadi cairan hitam yang disebut minyak bumi. Minyak bumi inilah yang memiliki banyak peran dalam kehidupan manusia. Nah, pertanyaannya, sebutkan gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf 2 dari bacaan di atas. Yang ketiga, lakukanlah wawancara dengan orang sekitarmu dan ajukan pertanyaan berikut. Apa akibatnya jika manusia tidak melakukan kewajiban terhadap lingkungan alam? Ajukan pertanyaan di atas kepada beberapa narasumber dan buatlah laporan hasil wawancara dengan mengisi tabel berikut. Yang pertama, kamu buat judulnya laporan hasil wawancara. Tuliskan namamu dan pertanyaan yang diajukan, lalu buat tabel nama narasumber dan jawabannya. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Jangan lupa untuk ditulis dan dicatat materi yang penting-pentingnya saja. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.